Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi bersama Bisa Bareng Gus, berbincang santai bersama Gus. Untuk itu, pada kesempatan ini mari sama-sama Bapak-bapak kasih bersama Bapak Kepala Kantor, kita tanyakan apa yang menjadi hambatan-hambatan kita pada kali ini. Tentunya kita sudah melaksanakan beberapa bulan, tentunya pasti di situ ada hambatan-hambatan yang kita laksanakan. Nah, mumpung kesempatan pada hari ini, mari sama-sama kita bicarakan bersama beliaunya. Monggo dalam aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. kita kali ini mengikuti program Bisa Bagus, bincang santai bareng Gus. Tapi biasanya saya mewawancarai, sekarang diwawancarai. Nah, ini apa yang bagian jadi presenternya masih baru, jadi santai. Kali ini kita akan membahas tentang sharing vision. Jadi Grand Design kantor Kementerian Agama ini ingin dikemanakan dengan 47 perkin. Kita punya 47 perkin. Tugas kita, pointer-pointernya ada 47. Yang di 47 itu ada yang diperjanjikan di fakta integritas kita dengan Kepala Kantor pada 28 Februari lalu. Yang pertama, bagaimana kemudian dari 47 perkin itu mencerminkan ekosistem moderasi beragama yang ekspansif, kemudian meneguhkan politik kebangsaan, memenangkan pertarungan digital, menyajikan layanan keagamaan yang premium dan terjangkau, kemudian mengusung layanan pendidikan yang inovatif dan transformatif. Yang keenam, Smart ASN, bagaimana kita memotivasi ASN kita ini untuk mampu menjawab kebutuhan di era digital, dan tentu mengoptimalkan, yang terakhir, mengoptimalkan dana umat untuk pengentasan dan pemberdayaan masyarakat. Kali ini kita bersama 3 orang kasih yang ada di rumpun pendidikan Islam. Ada Pak Sukirman dari Pondok Pesantren, Pak Muhni dari Penma, dan Pak Taufik Febrian Taufik Saleh, jenenge yang paling tua ini. Dari pendidikan agama Islam PAIS, yang saya berharap dari perkin-perkin perjanjian kinerja kita yang 47 itu yang mencerminkan yang ada di rumpun Pendis itu bisa kemudian secara inovatif berkembang dan mencerminkan 7 yang sudah diperjanjikan dengan saya di depan Bapak Kakanwil waktu itu. Sehingga harapan saya ada inovasi-inovasi yang berkembang, sesuatu yang bisa dilakukan, karena kita sekarang juga bisa melakukan cross-cutting, saling mengambil program. Maka sebenarnya saya ingin uji coba ini, mengumpulkan Pak Kasih-Kasih itu biar kemudian ngobrol apa yang bisa kita saling sharing. Sebenarnya itu yang saya inginkan, bukan kemudian ini menunya apa awan ini, tetapi kemudian ada sharing, karena ternyata banyak program-program yang itu bisa dilakukan cross-cutting
dari rumpun Bimas Islam dan PNDIS ini sangat berkesinambungan karena program-program Kementerian Agama secara umum itu sudah dilakukan, jadi mulai pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren, kemudian edukasi untuk anak usia nikah itu berbasis madrasah, dan bagaimana kemudian guru-guru PAIS ini bisa kita berdayakan untuk membahas stunting seumpama. Jadi ini harapan saya sebenarnya di satu meja itu memang pasti ada kelemahan. Ada kelemahan karena mereka kemudian jauh dengan staf itu. Tapi titik poinnya itu sebenarnya bagaimana kemudian bisa berbicara bareng, kemudian ada inovasi-inovasi baru yang kita munculkan. Jadi kita sudah punya banyak inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan, tetapi saya berharap ada inovasi yang lebih membuka, jadi inovasi yang lebih terbuka, bagaimana kemudian bisa merangkul semuanya, dan seperti diperjanjikan ini seharusnya per Oktober ini kita ini harus bisa menampilkan 7 poin ini sudah terlaksana. Kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Jadi kita harus on the track seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama bahwa strateginya adalah strateginya kereta api. Kereta api itu harus sesuai dengan relnya, kita ikut relnya, tetapi ada inovasi-inovasi di dalam yang bisa berkembang di sana. Itu yang saya inginkan sebenarnya. Jadi bagaimana kemudian Bapak Kasih ini dengan ibu kepala rumah tangganya Kemenak ini membuat inovasi-inovasi yang tanpa batas, yang kemudian layanan kita benar-benar premium. Premium itu di bawahnya Pertamax ya. Ya, yang excellent lah, yang tetapi terjangkau. Jadi kita pasti sudah terbiasa sejak era Pak Muchtar, kita sudah dibiasakan untuk tidak mengutip apapun. Makanya saat ini sudah saatnya kita harusnya terbang bebas untuk membuat inovasi-inovasi terbaik bagi layanan kita di bidang pendidikan agama Islam. Kira-kira begitu, Bu. Ibu moderator apa Ibu presenter ini punya monggo. Baik Gus, sangat terima kasih dan senang sekali apa yang telah disampaikan oleh Gus tadi. Tentunya dari 47 perkin yang sudah disampaikan dan kita tanda tangani melalui fakta integritas yang sudah kita tanda tangan bersama. Tentunya di situ harapan dari Gus adalah bagaimana dari 47 perkin ini bisa membuahkan inovasi-inovasi tentunya yang berdampak pada masyarakat. Nah, oleh karenanya mungkin di situ diantaranya adalah dari bapak-bapak yang sudah ada ini adalah terkait dengan PNDIS. Nah, tentunya mungkin bagaimana dari versi nanti dari Bapak Kasih Pedi Pontren, inovasi-inovasi apa yang mungkin bisa kita laksanakan, begitu juga dari Bapak Kasih Penma, dan begitu juga dari Bapak Kasih PAIS. Tentunya dari beliau-beliau inilah nanti yang akan memunculkan inovasi-inovasi tentunya yang menjadi harapan kita semuanya di Kementerian Agama Kota Malang. Untuk itu pada kali ini mohon untuk kita awali dari Bapak Kasih Pedi Pontren untuk menyampaikan beberapa hal. Ya, terima kasih. Langsung saja Gus, ini ada program prioritas yang dari PD Pontren itu. Yang pertama yang masih sulit berkembang itu adalah yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi pesantren, dan yang kedua adalah meneguhkan politik kebangsaan dalam rangka menangkal paham-paham radikalisme atau paham-paham yang kurang atau intoleran. Yang pertama menurut Gus ini kira-kira yang bisa kita kembangkan di ekonomi pesantren itu yang langsung menjurus kepada, langsung berdampak kepada masyarakat,
baik di dalam pesantren maupun yang di luar pesantren, masyarakat sekitar itu untuk pemberdayaan ekonominya itu seperti apa? Banyak itu mestinya. Kita punya aset banyak, punya Bahrul Maghfirah yang sudah sangat maju, kita punya Hayatul Islamiyah yang berkembang. Sekarang dia menampung sampah-sampah dari berbagai pesantren untuk kemudian diolah. Ini seharusnya bisa dijadikan mentor sebaya. Dijadikan mentor sebaya. Sebenarnya keinginan saya di Pontren itu lebih banyak ya, karena saya orang pesantren. Nah, termasuk diantaranya bagaimana kemudian mulai mengikis bullying di pesantren. Ini sudah marak. Kalau orang pesantren dulu istilahnya apa ya? Biar mandiri, biar kokoh begitu. Tetapi kita sekarang dihadapkan pada generasi stroberi yang itu tadi cepat lembek, cepat rusak. Nah ini yang harus butuh penyikapan tersendiri. Kemudian kasus-kasus mungkin di Kota Malang tidak ada, ya. Tapi di sekitar kita itu mulai pelecehan seksual macam-macam di pesantren ini sebenarnya harus dikembangkan. Bagaimana jenengan bisa bekerja sama dengan Pak Kasih Bimas semua, dan itu kemudian dikembangkan dan didatangin. Jadi ada produk kopi enak sekali miliknya Pondok Hidayatul Muhtadin, Tasik Madu. Itu kalau kemudian kita jadi motor membantu pengembang, bisa kerja sama-sama Pak Kasih Zakat Wakaf. Nah, kemudian dikembangkan bagaimana kita kan jenengan kemarin kan sudah menyertakan dalam Expo pesantren di UIN itu. Sebenarnya kita juga bisa mengadakan itu. Nanti 17-an umpama 17-an jenengan menghadirkan warung-warungnya pesantren itu lagi, didatangkan UMKM-nya pesantren-pesantren itu lagi, untuk kemudian diperkenalkan produk-produk pesantren di event upacara itu kita fasilitasi. Itu saya pikir banyak hal yang bisa jenengan lakukan untuk pengembangan itu. Sebenarnya tidak ada kendala, cuma kemudian kita butuh action, butuh banyak bermain ke madrasah-madrasah. Termasuk saya berharap madrasah-madrasah itu yang ngerangkul orang-orang pesantren untuk minimal edukasi terhadap metodologi pengajaran macam-macam. Itu baktinya madrasah ke pesantren ya. Jadi ada banyak emas di pesantren, tetapi kadang molesnya itu kurang sip karena dengan metode pengajaran yang asal-asalan. Kalau seumpama itu dipoles, disampaikan dengan baik, dengan tidak meninggalkan marwah pesantren, itu luar biasa itu Pak. Nah itu makanya di harapan saya itu di Pontren tidak terlalu kaku dengan perkin ini, tetapi kemudian bisa memodif perkin ini menjadi apa yang sudah kita perjanjikan itu menjadi sesuatu yang inovatif, karena usungan layanan pendidikan kita inovatif dan transformatif. Jadi termasuk saya berharap sebenarnya itu juga menginformasikan apa yang sudah dilakukan oleh pesantren-pesantren kita. Jadi tidak hanya sekedar menjadi berita Pak Kepala sedang ini, Pak Kasih sedang itu yang kemudian menjadi berita tidak menarik, tetapi kemudian dikemas menjadi lebih baik, menjadi produk-produk unggulan, sehingga pesantren-pesantren itu merasa butuh. Jadi kalau mau punya website, link-linknya masuk di website kita kan ganteng. Ini pesantren ini punya kelebihan ini, pesantren ini punya kelebihan ini. Itu nanti kita fasilitasi. Ini kok tugasnya jadi. Terima kasih. Terima kasih Gus. Yang kedua, sebetulnya ini di pondok pesantren itu banyak sekali potensi-potensi yang akhirnya bisa mengembangkan diri. Namun kita bagaimana caranya sebagai Kementerian Agama, terutama pada PD Pontren, ini bagaimana caranya mengembangkan dan membranding dari hasil-hasil dari Pontren tadi itu,
sebetulnya luar biasa dan banyak sekali. Mereka emas-emas, intan-intan yang berada di dalamnya itu tentunya butuh polesan-polesan dari kita. Nah, untuk itu nantinya marilah sama-sama ke depan bagaimana kita memunculkan pondok pesantren itu yang terkait produk-produk unggulannya, sehingga yang nampak di kita tidaklah hanya permasalahan-permasalahan yang saat ini lagi di-booming, terutama ketika pelecehan seksual dan lain sebagainya. Tapi di situ ada kiat-kiat yang luar biasa yang perlu kita branding dan kita perhalus menjadi lebih baik lagi. Yang kedua Gus, tadi yang saya sampaikan untuk meneguhkan politik kebangsaan di pesantren-pesantren yang dalam tanda petik itu intoleran. Nah, ini supaya pesantren-pesantren kita ini kan nama pesantren sudah begitu bagus, kemudian dari sisi pemahaman kemudian ada segelintir kelompok atau oknum dan sebagainya itu yang tidak yang tidak intoleran namanya gitu, sehingga memunculkan paham-paham yang seperti sekarang ini kita kasus-kasus di media massa dan kita buktikan sendiri juga paham-paham seperti mama kufron dan sebagainya. Nah, untuk menghindari semua itu, ini antisipasi kita nih bagaimana dari? Kita kan sudah ada di zaman akhir ini. Paham-paham menyimpang itu akan terus berkembang dan banyak. Ya, itu tadi kita harus banyak melakukan dialog-dialog, diskusi-diskusi. Pertanyaannya, ketika kita melihat ada pesantren yang intoleran, apakah sudah kita pernah diskusi? Ataukah hanya kemudian, wah itu intoleran itu, janganlah. Nah, sama saja dengan Pak Muni, Muhammadiyah, wong NU, surah omong lah. Apakah begitu? Atau kemudian kita dialog dan oh ternyata ada titik temu bareng-bareng yang bisa kita lakukan, kita kembangkan. Satu hal yang memang kita salah dalam melakukan tindakan adalah ketika kita melihat sisi intolerannya. Jadi bisa jadi sebenarnya dia tidak intoleran karena kurang edukasi. Umpama kita melakukan edukasi, kita mengajak dialog, yang dialog enak-enakan begitu, saya pikir bisa lah itu kita upayakan. Jadi kita ambil dari hati ya bisa. Ya, jadi perlu nopo. Pendekatan. Ini butuh inovasi jenengan itu, butuh inovasi jenengan. Jadi jenengan harus bagaimana ini menyikapi itu, tidak hanya sekedar berhenti di seminar yang kemudian seminar itu sudah selesai. Jadi dialog begini ini menurut saya satu hal yang nanti kita bisa dapat poin penting di sana. Jadi kalau kita bisa bareng-bareng orang-orang yang bikin agama-agama baru dalam tanda kutip ini bisa kita minimalisir. Terima kasih Gus. Masih lebih banyak yang waras dibanding yang tidak waras. Gitu. Waras harusnya. Tentunya kita memang perlu sering koordinasi, kemudian kita juga butuh pendekatan karena hal seperti ini tentunya tidak harus selalu dengan kondisi formal, tetapi dengan pendekatan-pendekatan itulah mungkin yang bisa akan mengajak para mereka akan lebih sadar, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Kasih PD Pontren. Sangat luar biasa, tentunya potensi yang bisa kita ambil adalah sangat baik, tentunya sangat banyak sekali, maka insya Allah lah untuk Kementerian Agama Kota Malang akan bisa melangkah lebih baik lagi. Untuk berikutnya mungkin dari pergi-pergi tadi yang sudah diambil adalah dari PD Pontren, tentunya yang saat ini gilirannya dari Bapak Kasih Pema, tentunya di situ akan lebih banyak lagi karena di kasih pendidikan madrasah itu sangat luas, maka mungkin ada kendala-kendala ataupun inovasi-inovasi yang sudah dilaksanakan tentunya sangat banyak juga, maka mohon pada kali ini Bapak Kasih Pema untuk menyampaikan. Oke, terima kasih Bu. Gus, langsung saja ini Gus ya. Siap. Tadi sempat saya dengarkan ada yang pertama itu
ekosistem moderasi beragama yang ekspansif. Nah, memang ada satu pilihan kata yang saya sendiri belum paham, ekspansif itu maksudnya apa. Di moderasi beragama ini kalau di madrasah sesungguhnya kita sudah mencoba melakukan kegiatan-kegiatan yang berjenjang. Jadi mulai dari workshop kepada pengawas madrasah, kepala madrasah, kemudian kepala madrasah itu menyampaikan kepada guru di mana pengawas sebagai pendamping harus masuk. Lalu yang selanjutnya adalah guru-guru ini kepada siswa. Kegiatan yang kami rasakan sebetulnya adalah bagaimana guru-guru ini bisa menyampaikan kepada peserta didik. Karena ketika guru-guru bisa menyampaikan dengan baik kepada peserta didik, diharapkan mulai dari anak usia dini RA sampai anak-anak tingkat aliyah itu tadi disinggung ada identitas kebangsaan ya. Kemudian tidak sampai terjadi bullying gitu ya. Nah, ini sendiri masalah bullying itu kemarin sempat dibahas juga oleh Pak Direktur sampai menjadi bahan di Matsama, Gus. Jadi masa ta'aruf siswa madrasah itu jangan sampai ada satu kekerasan fisik maupun verbal, yang kedua itu intoleran, yang ketiga kekerasan seksual. Itu memang betul-betul hendaknya dihindari. Nah, kami dari Penma kita coba sampaikan bagaimana menjadikan madrasah ramah anak. Dan itu kami juga sudah sempat menggandeng dengan dinas sosial gitu ya, dengan lingkungan lewat adiwiyata, bagaimana menjadikan madrasah secara fisik, secara non fisik itu menjadi madrasah ramah anak sehingga terhindar dari bullying tadi. Nah, kami mohon nanti tanggapan panjenengan terhadap masalah ini. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan layanan premium kepada masyarakat. Premium. Ada memang permasalahan itu di akhir tahun pelajaran masih ada madrasah yang menahan ijazah. Ini kalau ini saya perlu diskusikan juga, sebab kalau ini sampai terjadi, ini layanan premium kepada masyarakat juga tidak bisa maksimal. Baik, ini masih ada kaitannya dengan layanan premium tadi adalah kalau di madrasah itu memang yang perlu saya tanyakan kepada Gus, jika ada ya lembaga yayasan yang kemudian mengangkat kepala madrasah sementara tidak sesuai dengan regulasi, itu saya juga mohon sarannya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan bagaimana pendidikan yang inovatif dan transformatif tadi. Nah, kami sudah mengupayakan madrasah-madrasah negeri kita ini kan besar. Bagaimana ketika kegiatan-kegiatan pemberdayaan baik kepala maupun guru-guru, madrasah-madrasah negeri ini bisa melibatkan anggota KKM-nya, anggota KKG-nya. Dengan demikian maka informasi yang didapatkan itu tidak hanya dimiliki oleh beberapa madrasah negeri, tetapi juga bisa menyebar ke madrasah swasta sehingga harapannya bisa menaikkan kualitas madrasah swasta itu. Nah, apa yang kami lakukan beberapa hal ini nanti kami mohon masukan-masukan atau saran-saran atau bagaimana panjenengan, apa sudah sesuai dengan harapan kantor ini atau kami harus seperti apa. Nah, seperti itu, Gus. Oke. Harapan saya di madrasah untuk PNMA banyak sekali ya. Iya. Banyak sekali. Di samping pointer-pointer yang tadi ya, di antaranya adalah bagaimana kemudian moderasi, penguatan moderasi beragama secara yang ekspansif itu bisa berekspansi, tidak hanya sekedar fokus kepada anak didik tetapi ke wali muridnya itu juga bisa. Bagaimana kemudian wali muridnya dikumpulkan, dijelaskan, edukasi terhadap wali murid, karena seperti yang seringkali saya sampaikan bahwa pendidikan itu tidak boleh melepas segitiga jalinan, yaitu guru, orang tua, dan anak murid. Ini harus saling punya keterkaitan, saling menyalakan semangat tarbiyah untuk kemudian pendidikan itu menjadi lebih baik. Jadi moderasi beragama itu juga harus bisa disampaikan di berbagai media, katakanlah di media sosial, bagaimana
menjelaskan. Ada banyak sekarang ini konten-konten yang dibuat oleh madrasah-madrasah, atau Penmas sendiri kan punya medsos sendiri, bagaimana kemudian menjelaskan madrasah yang moderat itu bagaimana, itu ekspansif, tidak terbatas yang membaca, itu penting. Kemudian kaitan dengan berbagai macam masalah, termasuk kita melihat madrasah-madrasah swasta yang kecil-kecil memang kemudian kalau tidak nahan ijazah itu ya dia tidak dapat pemasukan, tidak bisa bayar gurunya. Nah, ini sebenarnya ada strategi bagaimana kerjasama dengan UPZ kita. Jadi diajukanlah, ini ada sekian orang yang, atau kita sambungkan dengan Basnas. Ini pentingnya para kasih-kasih itu satu meja. Sampaikan aja Pak Zainal, ada sekian anak ini tidak mampu bayar, bisa enggak menghubungkan dengan Basnas atau bisa enggak menghubungkan dengan FOS begitu. Kita ini sementara ini kita lebih banyak nyentuh ke anak didik. Bagaimana kemudian kita ajak ngobrol. Untuk biaya komite dan lain sebagainya kan kita ngobrol, kita butuh ini. Kalau pendidikannya kurang diinginkan itu excellent, maka kita butuh poin-poin ini. Dari poin-poin ini itu bisa enggak wali murid membantu, kan bahasanya begitu. Tidak kemudian kita matok harga. Kalau matok harga kan otomatis salah itu ke kan. subsidi silang itu kan kali juga. Ya, itu subsidi silang macam-macam, dan saya pikir itu banyak hal, banyak pos-pos yang bisa kita lakukan itu. Jadi edukasi itu memang penting. Jadi orang itu memahami madrasah itu kadang-kadang gimana ya, seringkali antara ada sekat antara apakah memang butuh ataukah sedang ada komersialisasi. Ini kan sekatnya tipis banget, makanya bagaimana kemudian transparansi penggunaan dana ditunjukkan. Kecuali kalau memang sudah tidak mampu. Saya sendiri juga punya SMP itu ya sekian persen gak bayar itu. Nah, jadi kita punya masalah memang dari masyarakat kita. Salah satu kelemahan layanan kita ini, kita tidak ada balancing, jadi hak jawab. Kita tetap dipaksa untuk memberikan layanan terbaik tanpa harus menjawab bahwa ini sebenarnya kita punya keterbatasan seperti ini, karena harus ditekan untuk nah ini yang menurut saya perlu koridor-koridor khusus ya. Sayangnya ini tidak ada bagian haji ya. Seperti di layanan haji itu coba dicari layanan yang detail dan super excellent seperti Indonesia, tidak ada. Tapi kan ya jamaah kita cek panggan nuntut macam-macam. Ya kita ini itu kendala dalam layanan prima kita ya. Memang bagaimana layanan prima kita tetap mengedukasi. Utamanya ini kan kasus-kasus yang jenengan ceritakan ini kan kasus rata-rata di madrasah swasta, yang miskin-miskin itu kan. Madrasah-madrasah yang miskin-miskin cari siswa saja susahnya minta ampun, kemudian untuk siswa gak gelem bayar. Nah itu memang ya jadi menjadi kendala utama. Jadi karenanya kita harus itu saya berharap Pak Penma ini, Pak Kasih ini kemudian menjadi jembatan. Oke, kita bantu, kita carikan. Nah, kalau satu meja dengan Pak Zainal kan, ayo golek link Pak Zainal. Nah, ini nanti kemudian bisa diberikan saat apel atau saat, dan itu kan akhirnya menjadi motivasi kepada kawan-kawan kita untuk terus berderma dan tidak berhenti berderma. Kira-kira begitu, Pak. Terus yang tadi kami melibatkan madrasah-madrasah negeri ketika pemberdayaan, apakah kepala madrasah, kemudian guru-guru, ketika mengundang narasumber, ini kan
negeri bisa mendatangkan narasumber dari luar, mengajak swasta dengan harapan Wah, terjadi niku ya. sip. Itu yang saya inginkan. Jadi madrasah negeri kita ini menurut saya belum sepenuhnya sukses karena belum bisa menggandeng yang swasta. Nah, ini tugas jenengan. Tugas jenengan untuk bagaimana ngerangkul terus. Seperti kita kan sudah mulai di tahun ini ketika PPDB banyak madrasah swasta yang menyampaikan terima kasih ke kita karena dulu untuk nyebarkan pamflet saja itu sulit, harus dipagar. Sekarang kita bukakan pintu, kita buatkan tenda, silakan disampaikan. Ini memanusiakan mereka dan juga mengurangi resistensi riuhnya PPDB. Nah itu sebenarnya saya berharap kalau ada mungkin dilakukan PPDB terpadu, wah enggak ada. Jadi otomatis ini yang sesuai kriteria. Seumpama madrasah-madrasah yang mau menjadi PPDB terpadu harus memenuhi kualifikasi A, B, C, D, F, G. Nah, di asesmen lah sama Pak Kasih Penma untuk ini sudah memenuhi syarat untuk boleh ikut PPDB bersama. Ini hanya boleh nyebar pamflet saja. Itu nanti kalau bisa begitu akan ada upaya ghiroh kita mendorong madrasah-madrasah ini untuk kemudian survive dan lebih baik. Nah, harapannya begitu Pak Kasih. Yang tadi Gus, pengangkatan kepala madrasah oleh yayasan. Ya, sejauh ini kami sampaikanlah regulasi, misalnya kepala madrasah yang diangkat itu sudah ada ketentuannya A, B, C, D. Ini kadang-kadang informasi saya ini kan tidak sampai ke yayasan, kepada kepala madrasah, karena kewenangan kasih tidak sampai ke yayasan. Bagaimana sarannya seperti itu? Saya pikir edukasi, jadi kita sampaikan, kita ajak dialog yayasannya. Artinya masih mungkin lah, meskipun itu di luar ranah kita, tetapi ketika kita mengedukasi, Pak ini persyaratannya harus seperti ini. Ini persis seperti kasusnya di SMP saya. SMP saya ini kepalanya yang saya jadikan kepala sekolah itu kakak saya yang mantan kepala sekolah, ternyata tidak bisa masuk di Dapodi gara-gara umurnya sudah lebih dari 60 tahun. Nah itu, memang kita kemudian sampaikan, wah ini harus seperti ini. Akhirnya ternyata dari pihak yayasan, oke lah beliau dijadikan supervisor aja, seperti itu. Bisa lah, itu bisa. Komunikasi yang menurut saya penting di sini. Kira-kira ngoten ya, Pak. Terima kasih Gus. Ya, sama-sama. Terima kasih Gus atas arahannya. Tentunya ini sangat luar biasa. Di situ tadi ada beberapa pos-pos yang bisa kita lakukan untuk mengangkat para madrasah swasta tadi ya. Ini kayaknya memang sangat perlu sekali. Memang betul sekali apa kata Gus, bahwa madrasah yang negeri itu belum dikatakan sukses apabila belum memberikan dampak pada madrasah kita sendiri yang berada di Kota Malang ini. Memang betul sekali sangat banyak madrasah swasta itu yang membutuhkan uluran tangan dari kita semuanya. Tentunya di situ ada banyak pos dari madrasah yang negeri itu yang bisa kita berikan, yang diantaranya mungkin terkait dengan Satpras. Di situ ada beberapa meja kursi anak-anak yang sudah tidak terpakai, itu mungkin bisa juga diberikan pada madrasah yang sama-sama kota, yang hal ini masih sangat kekurangan, itu sangat banyak sekali. Kemudian juga termasuk ketika pengabdian kelulusan yang sekian ratus juta, ini juga mungkin tidak harus sekian ratus juta yang harus diberikan kepada madrasah swasta, tapi katakan sebagian saja yang dibutuhkan dari madrasah swasta. Kalau madrasah kecil kebutuhannya pun juga tidak sebanyak madrasah yang besar. Oleh karenanya dengan pos-pos itulah mungkin nanti yang bisa kita berikan kepada madrasah kita yang saat ini sedang antara mati tidak, hidup tidak. Nah, ini tentunya adalah membutuhkan hati kita, nurani kita, juga uluran tangan kita. Tentunya
Monggo nanti barangkali Bapak Kasipenma bisa berunding bersama-sama Bapak Ibu Kepala Madrasah yang akhirnya bisa mengangkat madrasah-madrasah kita yang berada di Kota Malang ini bisa sama-sama lah, walaupun tidak sama setidaknya hampir sama untuk melayakan terpenuhinya persyaratan belajar mengajar yang berada di madrasah ini. Mungkin seperti itu, terima kasih. Untuk berikutnya mungkin yang saat ini yang masih belum dari Bapak Kasih Pais. Monggo Bapak Kasih Pais untuk menyampaikan. Terima kasih. Menindaklanjuti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Gus Hamton dari Tujuh Pak Menteri Agama. Jadi saya berangkat dari satu data yang kemarin barusan kita dapat ya. Jadi satu tantangan tersendiri bagi kami di PAIS bahwa mayoritas anak-anak usia sekolah itu kan lembaga pendidikannya di bawah sekolah ya. Mayoritas kalau di data Dapodik itu sekitar 170.000 lebih siswa kita di Kota Malang. Itu pengajaran agamanya itu semuanya mengandalkan dari guru-guru agama yang dibina oleh seksi pendidikan agama Islam di Kota Malang. Kemarin kita kedatangan tamu misalkan dari Pengadilan Agama yang menyampaikan bahwa ada peningkatan yang signifikan dari permintaan dispensasi nikah di bawah umur yang 40%-nya itu rata-rata sudah hamil 2. Nah ini kan satu tantangan tersendiri bagi kita bahwa efek dari pergaulan bebas yang ada di lingkungan kita itu sudah memberikan dampak seperti itu ya. Dan tahun kemarin kita juga dapat data walaupun bukan Kota Malang tapi kabupaten itu Jawa Timur itu rekor tertingginya itu dari Kabupaten Malang gitu. Dan itu tertinggi se-Indonesia juga. Nah, ini kan tantangan berat bagi kita yang berangkat dari data yang disampaikan oleh Pengadilan Agama. Nah ini berarti juga tantangan bagi guru-guru agama kita untuk memberikan pemahaman yang benar terkait dengan pergaulan yang benar antara laki-laki dan perempuan seperti apa, dan bagaimana misalkan fikih munakahat yang utuh itu harus kita berikan kepada anak-anak di bawah usia sekolah itu sehingga tidak terjadi kasus-kasus yang sedemikian. Kemudian yang kedua, kemarin juga barusan ada info terkait dengan adanya pabrik narkoba terbesar di Indonesia yang adanya di Kota Malang. Iya. Ini tantangan besar bagi kita. Bagaimana kemudian membentengi anak-anak kita itu agar tidak sampai terpengaruh itu. Ya karena memang ini adalah risiko kota metropolitan ya. Kita di Kota Malang ini kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, sehingga hal-hal seperti itu memang suatu hal yang hampir tidak terhindarkan. Tinggal bagaimana kemudian kita melakukan penguatan penjagaan moral kepada anak-anak melalui pendidikan agama. Itu dari sisi isu-isu yang saat ini sedang berkembang. Dan satu lagi mungkin yang terbaru, beberapa minggu yang lalu kita dikejutkan adanya legalitas pernikahan sesama jenis di Thailand. Gitu kan. Di Thailand itu kan dekat sekali ke sama-sama negara Asia Tenggara. Dulu mungkin kita mendengar isu itu baru di Amerika, di Eropa dan sebagainya. Sekarang negara tetangga kita, Thailand, sudah melegalkan itu. Itu kan tantangan berat juga bagi kita. Mau nggak mau pasti akan ada pengaruhnya nanti. Karena dengan adanya medsos yang sedemikian masif itu, informasi itu kan pasti juga akan sangat cepat beredar dan akan sangat cepat pengaruhnya kepada anak-anak kita. Itu yang terkait dengan anak-anak kita. Nah, kemudian yang bisa kita andalkan untuk menanggulangi itu semua kan guru-guru agama kita. Sementara guru-guru agama kita saat ini masih terkendala untuk sertifikasi. Nah, tahun ini kuota PPG dari pusat itu belum ada sama sekali. Ya kita kemarin alhamdulillah tahun kemarin kita ngajak menjalin kerjasama dengan Pemkot. Alhamdulillah kita dapat kuota sekitar 103 untuk guru-guru PAI SD SMP, TK SD SMP. Untuk yang SMA SMK ini yang masih belum, kemarin kita masih mencoba menjajaki skema dengan Basnas. Alhamdulillah sudah ada sedikit rintisan untuk itu. Ada yang dari pusat yang biasanya kita andalkan itu masih belum ada. Tahun kemarin hanya turun 4 kuota untuk PPG guru agama. Tahun ini masih lebih banyak masih kosong. Tahun depan kita masih mengupayakan, mudah-mudahan dari Pemkot juga masih ada baik untuk LK SD SMP maupun juga SMA dengan skema-skema yang sudah kita buatkan beberapa alternatifnya. Nah terkait dengan berbagai macam permasalahan ini, bahkan dari
Gus Samton selaku Kepala Kantor Pendidikan Kota Malang bisa memberikan masukan dan arahan bagi kami di lingkungan seksi PAIS dan Gus. Ada banyak hal yang bisa diinovasikan. Satu hal yang kemarin saya wawancara di Medina itu wawancara dengan Pak Sigit Winarsa. Dia mantan Kemenak Jogja yang dia menjadi motor awal adanya ZIWBK di sana. Satu hal yang dia titipkan kepada saya dulu belum sempat berhasil, sudah dipindah, maka saya berharap jenengan meneruskan, katanya. Ya, satu hal yaitu yang sangat berkait dengan jenengan, yaitu bagaimana kemudian kita ini bisa duduk bersama dengan Pak Kadiknas untuk kemudian menjalin MOU dengan madrasah-madrasah diniyah atau TPQ-TPQ yang kemudian ada edukasi di sekolahan. Jadi entah itu sebelum pelajaran dimulai atau bagaimana, tetapi itu kayaknya yang dilakukan oleh Pak Yai Taufik dan anak buahnya ini mission impossible, karena 4 jam pelajaran terus harus pinter agama dan diharapkan tidak terpengaruh oleh apapun. Kayaknya kayak misi yang tidak mungkin. Maka harus ada inovasi yang dilakukan itu, yaitu bagaimana kemudian kita gandeng pendidikan diniyah di madrasah-madrasah itu. Mereka ditarik untuk melakukan edukasi, entah itu jam ke-0 atau apa itu, dan itu nanti secara sosial kalau dia berangkat lebih pagi itu juga mengurangi kemacetan loh. Nah itu kan juga salah satu solusi kalau lebih pagi ya. Artinya ngaji Qurannya macam-macam, termasuk kita ini TBTQ-nya gimana, bener TBTQ ya, iya. TBTQ-nya bagaimana, kemudian tuntas baca Qurannya bagaimana, pengembangannya bagaimana, kalau itu minta sertifikat. Ngapunten Pak Yai Taufik, ini kemarin itu saya lihat di medsos ada yang mengeluh, jadi ada yang bawa sertifikat tahfidz 10 juz, jadi untuk masuk sekolah sudah diterima, setelah sudah diterima dites 1 juz pun gak hafal. Dan itu dia bilang, ini sebenarnya Kementerian Agama gimana kok bisa nanda tangani? Waduh, saya langsung kena ini. Ini kita dulu pokoknya asal dimintai tanda tangan, saya tanya aja sama Pak pengawasnya, memang ada ndak di sana, itu aja tanda tangan. Jadi sudah tidak lagi bisa husnudzon. Jadi seperti rencana yang saya usulkan dulu ke Pak Taufik itu, bagaimana kemudian ada munakosah taskhih umum untuk yang mau mengambil sertifikat itu. Saya pikir itu salah satu upaya-upaya untuk kita membentengi arus budaya luar yang sudah tidak karu-karuan. Karena itu tadi, kalau kita menggantungkan ke guru agama itu kayaknya tidak mungkin, apalagi PPG gak matu-matu. Punya banyak kendala ya. Memang ini contohnya orang kalau punya 2 orang tua ternyata gak enak. Udah boleh poligami. Orang tuanya 2 tak jelas siapa yang punya kewajiban merawat, sehingga kemudian untuk jaminan hari rayanya juga kadang-kadang tidak jelas, masih eker-ekeran, sehingga ya kok kamu begitu kan, dan lain hal, banyak hal. Sementara yang lain itu sudah terjamin. Ini yang memang butuh kita luruskan, kita tata bareng-bareng. Cuma memang ada keterbatasan kita secara umum. Hal yang bisa kita inovasikan, banyak hal yang bisa diinovasikan ya, termasuk
strategi Pak Taufik bikin kerjasama dengan Basnas ini sudah luar biasa menurut saya. Itu terobosan yang luar biasa. Itulah menurut saya pentingnya kita satu meja dengan semua KASI itu. Ada obrolan-obrolan. Saya punya program begini nih, masukannya apa, inputnya apa, sehingga ketika itu kita obrolkan bareng, itu saya pikir mengurangi beban pikirannya Pak Taufik gitu. Jadi semuanya itu. Jadi kalau kemudian ada mahabbah secara tersendiri, ini politik kebangsaan, bagaimana kita berpikir tentang negara kita ini, negara terbesar dan potensi terpecah belahnya sangat besar, itu kuncinya kan ada di agama. Bagaimana agama ini bisa menjadi pemersatu semuanya. Jadi kira-kira itu sih. Jadi banyak hal ya yang sebenarnya kalau SMA itu bukannya tanggung jawabnya provinsi ya, Mas. Iya, karena secara struktural. Kalau guru agamanya kan tetap di bawah. Hanya saja itu tadi ya, kita hampir tidak mungkin nyodok di Kanwil, di provinsi ya. Bisa enggak ya? Kalau mungkin itu diajukan, istilahnya bikin surat lah, permohonan agar ada jaminan untuk yang katakanlah Malang Raya, ini kasih Pres Malang Raya menandatangani surat bersama memohon agar Kanwil memperhatikan guru-guru agama untuk bisa mengikuti PPG dan lain sebagainya. Saya pikir itu terobosan yang perlu dicoba. Terobosan yang perlu dicoba. Jangan-jangan provinsi itu gak reken karena gak ngerti gitu. Ini kan jadi masalah kita. Nah, saya pikir itu ya. Jadi tadi saya setiap kali ketemu dengan Pais, dengan guru-gurunya Mas Taufik ini antara sedih dan bahagia. Karena itu tadi dia guru-guru agama itu menjalani misi yang tidak mungkin tercapai, itu membuat orang paham agama dengan baik dalam waktu cepat, itu kayak mie instan. Padahal pemahaman agama tidak cukup dengan instan ya, harus butuh proses. Saya pikir ngoten Mas. Jadi ada banyak terobosan-terobosan yang harus kita lakukan. Oke, terima kasih Gus atas arahan-arahan. Tentunya di situ adalah banyak hal yang bisa kita lakukan. Memang kalau kita melihat informasi terkait gaji ke-13 dan gaji ke-14 dari para guru-guru PAIS ini, terutama yang tadi hanya mendapatkan 4, sedangkan guru-guru yang lainnya itu masih lebih banyak. Apabila kita berikan yang 4, tentunya yang lainnya akan menjadi fitnah. Nah, ini yang hal yang agak sulit untuk kita, tapi alhamdulillah Gus tadi sudah memberikan pandangan bahwa bagaimana caranya supaya yang lainnya tadi itu bisa tetap mendapatkan hak yang sama dengan yang lainnya, dengan memasukkan terobosan-terobosan ke Kanwil, ke Jawa Timur. Tentunya kan memang guru SMP, SMA itu memang adalah ranahnya di Jawa Timur. SMK. Iya, SMA, SMK itu adalah ranahnya di Jawa Timur. Namun untuk pembinaan guru agamanya adalah tetap berada di naungan Kementerian Agama. Nah, ini yang menjadi permasalahan dari kita, tentunya yang tadi disampaikan oleh Gus bahwa memang punya bapak dua itu adalah hal yang sulit. Makanya kan kita tidak boleh ada 2 matahari. Nah, itu diantaranya yang harusnya itu cuma 1, yang akhirnya seperti itu. Apabila ada permasalahan saling melempar, maka hal ini janganlah sampai melempar, tapi kita carikan solusinya seperti apa yang sudah disampaikan oleh Gus tadi. Kemudian terkait dengan siswa-siswa yang maraknya pelecehan seksual dan lain sebagainya, yang hamil duluan dan lain sebagainya. Memang dengan adanya alat komunikasi, kemudian dengan canggihnya internet yang saat ini yang lagi marak, tentunya ini adalah merupakan tantangan yang sangat besar bagi kita. Inilah modal utama yang harus kita sampaikan adalah pendekatan tentunya adalah pendekatan agama terhadap anak-anak kita.
itu semuanya di semua lini. Artinya tidak hanya pada sekolah-sekolah, tetapi di madrasah pun perlu kita adanya pendekatan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor, bahwa rujuknya yang terakhir adalah terkait dengan pendekatan pada agama. Itu mungkin yang harus kita lakukan. Tentunya di situ adalah pembiasaan yang terbaik. Tidak sama antara sekolah dengan madrasah. Kalau sekolah memang dalam 1 minggu mata pelajaran agama hanya beberapa jam, tetapi yang di madrasah memang di dalam 1 minggu adalah full untuk agama. Untuk itu perlu dengan adanya pembiasaan yang baik untuk kita lakukan terhadap anak-anak, agar ini anak-anak kita tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini adalah sebagai upaya. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan berbincang santai kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tentunya adalah pada anak-anak kita yang berada di Kota Malang yang kita cintai ini. Semoga dengan adanya berbincang santai ini banyak bermanfaat untuk kita semua. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya masih banyak hal yang perlu kita bincangkan. Insya Allah di lain waktu akan kita hadirkan kembali bersama-sama. Terima kasih dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.